Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, kembali kita bersyukur pada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala hingga hari ke-8 ini kita masih diberi nikmat sehat, sehingga kita masih bisa memanfaatkan momentum Ramadan dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah wawasan keagamaan kita. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, melanjutkan terkait pembahasan kita, yaitu prioritas dalam beramal. Yang pertama kita telah jelaskan bahwasanya prioritas dalam beramal yang pertama tentu adalah aulawiyatul fard ya alal masnun, yaitu prioritas yang wajib terlebih dahulu daripada yang sunnah. Maka kita lanjutkan ke kaidah-kaidah yang selanjutnya dalam masalah prioritas. Yang kedua itu adalah aulawiyatul fardil ain ala fardil kifayah. Yang kedua itu adalah prioritas ya amal yang hukumnya fardu ain ya daripada fardu kifayah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, bahwasanya perintah syariat itu tidak satu tingkatan, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib itu sendiri itu adalah bertingkat-tingkat macam-macamnya. Ada yang hukumnya fardu ain, yaitu kewajiban yang ini adalah menjadi suatu kewajiban bagi setiap individu muslim. Kemudian ada yang hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam. Jika sekelompok dari umat Islam sudah mampu melaksanakannya, sudah mencukupi, maka apa? Maka yang lain sudah tidak wajib, sehingga gugur dari kewajiban. Kita ambil contoh, kalau yang fardu ain seperti sholat 5 waktu, puasa, itu hukumnya fardu ain. Itu kewajiban bagi setiap individu, sehingga seorang muslim harus mengedepankan yang fardu ain dulu ya daripada yang fardu kifayah. Contoh yang fardu kifayah kayak seperti apa? Berdakwah. Namanya berdakwah itu ada syaratnya. Seorang dai itu harus memiliki keilmuan, kompetensi ya, berupa apa? Dia paham yang namanya ilmu agama ya, sesuai dengan yang namanya kebutuhan ya. Dia punya kewajiban untuk apa? Untuk berdakwah. Sehingga apa? Sehingga pembenahan dan mengamalkan yang hukumnya fardu ain ini lebih dikedepankan daripada yang fardu kifayah. Karena kalau fardu kifayah ini ya tanggung jawab ya, tanggung jawab renteng ditanggung semua umat, kan begitu. Kalau dia nggak sanggup kan insya Allah ada yang lain. Tapi kalau fardu ain itu satu kewajiban yang harus dilakukan, dia harus melakukan. Maka ini harus kita perhatikan terlebih dahulu, bahwasanya yang hukumnya fardu ain ya lebih kita kedepankan daripada yang fardu kifayah. Menuntut ilmu yang sifatnya fardu ain itu lebih kita kedepankan daripada menuntut ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Anda menuntut ilmu terkait tentang yang namanya sholat, itu hukumnya fardu ain. Anda menuntut ilmu tentang yang namanya puasa Ramadan, itu hukumnya fardu ain. Itu lebih dikedepankan daripada menuntut ilmu-ilmu yang lain yang sifatnya hanya fardu kifayah. Kenapa? Karena nanti tanggung jawabnya, kalau fardu ain Anda teledor, Anda dihukumi berdosa. Sedangkan kalau Anda teledor dengan fardu kifayah, Anda bisa ya dibawa oleh orang lain. Artinya apa? Orang lain yang menjalankan, Anda sudah tidak dihukumi berdosa.
Nah, ini adalah penting. Kenapa? Karena banyak di antara masyarakat yang tidak paham akan aulawiyat atau yang namanya prioritas seperti ini. Kemudian dari sini pula kita bisa memahami banyak juga masyarakat kita itu yang meremehkan hukum fardu ain. Namanya hukum fardu ain itu tetap wajib, ya, jangan kemudian disepelekan. Contoh, di masyarakat kita ini sering meremehkan sholat jenazah. Padahal sholat jenazah itu, ya, para ulama itu mengatakan hukumnya fardu kifayah. Tapi apa? Aku nggak wajib. Bukan nggak wajib, wajib. Cuma sekiranya memang itu sudah mencukupi, Anda tidak mensolati, tidak apa-apa, ya. Tapi tetap itu suatu kewajiban, jangan dianggap itu sunnah. Itu adalah suatu kewajiban. Sehingga apa? Seringnya di masyarakat kita ini, kalau mereka takziah itu hanya sekedar datang, kadang bawa amplop begitu, ya. Tapi habis itu ngobrol, tidak ikut sholat jenazah. Maka apa? Maka ini sungguh sangat sayang, ya. Padahal di situ mungkin, ya, masih sangat dibutuhkan untuk orang-orang yang bisa menyolati. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimanikumullah, walaupun hukumnya fardu kifayah tidak boleh kita telantarkan atau kita abaikan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani warahmatullah, kaidah yang selanjutnya terkait prioritas itu bahwasanya aulawiyatul, ya, ad-daim alal munqati. Nah, jadi apa? Memprioritaskan amal sunnah yang dia itu bisa dilakukan secara kontinu dari amal sunnah yang sementara. Ada apa? Yang terputus. Maka apa? Maka ini adalah penting. Maka kalau kita sudah merambah ke amal yang sunnah, maka yang pertama kali yang harus kita ambil adalah amal sunnah yang ringan yang bisa kita lakukan secara kontinu. Jangan ambil yang berat, tapi ambil yang ringan, Anda lakukan secara kontinu. Karena apa? Karena itu sangat utama dan sangat dicintai oleh Allah. Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, di mana beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, alaikum minal amal ma tutikun. Wahai sekalian manusia, hendaknya kalian tuh beramal sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, ini faidah bahwasanya amal sunnah itu ambil yang sesuai dengan kemampuan Anda. Yang paling bisa Anda lakukan ringan, Anda mampu apa, itu ambil. Jangan kemudian muluk-muluk, ya, muluk-muluk pengennya itu yang utama dari semua sisi, tapi ternyata nggak bisa istiqomah, kan begitu. Kenapa? Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidak akan pernah bosan memberi kamu pahala hingga kalian tuh bosan beribadah, ya. Contoh wujudnya bosan ibadah ya tadi, ya, sholat malam sekali, tahajud, ya, 3 jam, ya, tapi habis itu tahun depan baru lagi. Itu artinya bosen, ya kan gitu. Maka apa? Ya Allah nggak ngasih pahala, wong kamu nggak beramal. Tapi kalau sumama, ya, dia rutin sumama, dia belum bisa tahajud, witir sebelum tidur, rutin, ya, 3 rakaat sebelum tidur, rutin. Maka apa? Maka itu lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul mengatakan, wa inna habbal a'mali ilallah, ya, madama wa ingqalla. Karena sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah, amal yang dilakukan secara kontinu, secara mudawamah, walaupun sedikit. Jadi walaupun sedikit lah. Di sini harus kita perhatikan. Jadi kalau amal sunnah itu, ma'asyiral muslimin, yang kaidah pertama yang harus kita pahami itu cari yang bisa Anda mampu. Cari yang bisa Anda mampu. Gak usah mulu-mulu, sesuaikan dengan tokoh Anda. Maksudnya apa? Kekuatan dan kemampuan Anda. Ini harus diambil, pegang kuat-kuat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW
Beliau itu memberi amalan kepada para sahabat, itu selalu memperhatikan kondisi sahabat tersebut. Jadi mana ya sahabat ini yang paling utama untuk dilakukan. Kita ambil contoh semua, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau itu dikasih amalan sholat malam itu bukan di sepertiga malam yang terakhir. Kenapa? Karena Rasulullah melihat Abu Bakar fisiknya lemah. Kalau diajak tahajud nanti tambah fisiknya lemah. Padahal dia punya tanggung jawab apa? Mencari nafkah. Ya, tahajud tapi habis itu siangnya tidur, nggak kerja. Ya, maka apa? Itu nggak dibenarkan karena mencari nafkah untuk keluarga itu wajib. Ya kan gitu. Maka apa? Maka Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk sholat malamnya itu di awal waktu. Berbeda dengan Umar. Umar fisiknya kuat dan beliau kuat begadangan. Sehingga apa? Umar itu diwasiati untuk sholat tahajudnya di sepertiga malam yang terakhir. Itu sahabat Umar. Siangnya tidur sedikit aja Umar sudah cukup. Ya, ada orang yang seperti itu. Sehingga dia tahajud itu tidak merasa mengurangi jatah tidurnya. Maka apa? Kalau memang Anda seperti itu, silakan. Tapi kalau Anda tidak, maka apa? Ambil yang tadi, ya, yang di awal waktu. Seperti contoh Rasulullah SAW, beliau memberikan amaliyah kepada sahabat Abu Hurairah. Itu adalah amalan yang disesuaikan oleh Rasulullah dengan kondisi sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah itu senang ilmu, maka amalannya pun yang mendukung dengan ilmu. Apa itu amalannya? Amalannya tiada lain adalah beliau diwasiati sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sendiri, diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari, di mana Abu Hurairah mengatakan ausani khalili bi thalas. Jadi kekasihku Muhammad SAW itu mewasiati aku 3 amalan. La ada'ahunna ba'dah. Aku tidak pernah meninggalkan 3 amalan ini ya setelahnya. Selalu aku jalankan sampai Rasul sudah wafat pun aku praktekkan. Apa itu kata beliau? Beliau diwasiati an utir qabla an arqud. Aku disuruh witir, sholat witir sebelum tidur. Nah, kenapa? Karena kalau dia tahajud di sepertiga malam terakhir, sedangkan sahabat Abu Hurairah senang ilmu. Rasulullah ketika sudah aktivitas, Abu Hurairah itu selalu mengikuti. Ya. Jadi kalau Rasulullah sudah keluar dari rumahnya beraktivitas, maka apa? Abu Hurairah itu selalu menguntit beliau, mengikuti. Karena beliau ingin meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Sehingga apa? Sehingga jelas ini akan menyebabkan malamnya kurang tidur. Nanti dia nggak bisa ngambil ilmu dari Rasulullah. Maka apa? Diwasiati tidur gasing. Jadi tidur gasing supaya apa? Cukup tidurnya. Witir sebelum tidur. Karena penuntut ilmu, apalagi ini paling relevan untuk bagi pondok pesantren, ya, itu yang paling relevan itu hadis ini. Jadi bukan hadis yang namanya tahajud di sepertiga malam yang terakhir, bukan, ya, puasanya itu bukan Senin Kemis, tapi adalah cukup nanti seperti wasiatnya Abu Hurairah ini, ya, wasiatnya Rasulullah kepada Abu Hurairah. Jadi apa? Jadi yaitu witir sebelum tidur itu paling cocok bagi santri pondok. Supaya apa? Fokus dia menuntut ilmu sebagai kewajiban. Kemudian apa? Tidurnya dia, apalagi kan masih dunia SMP, SMA, itu kan masa pertumbuhan fisik, sehingga tidurnya itu harus cukup, ya. Karena saya pernah tinggal ma'asyiral muslimin di satu pondok pesantren, lama saya ngajar di situ, ya. Amaliyah yang diajarkan apa? Istilah sesepuhnya itu tahajud di sepertiga malam terakhir, jam 3, semua santri dibangunkan, ya, yang SD, yang SMP, yang SMA harus, ya, tahajud, ya. Jadi harus tahajud. Itu sampai subuh. Jadi sampai subuh. Nanti sholat subuh, apa yang terjadi? Anak-anak itu rata-rata ketika sujud akhir itu nungging semuanya, ya. Jadi apa? Nungging semuanya rata-rata. Kita sudah salam, dia itu masih nungging. Artinya apa? Dia tidur.
Nah kalau dia tidur dalam sholat kan batal sholatnya. Berarti apa? Itu salah resep. Ya, itu salah resep. Harusnya anak-anak itu dikasih resep-resep tingkat dasar, ini dikasih resep tingkat berat. Akhirnya apa? Kelenger bahasa orang Jawa. Ya kan begitu kan? Nggak kuat. Maka apa yang terjadi? Akhirnya dididik jadi ahli ibadah, ya nggak jadi. Dididik jadi ahli ilmu, ya nggak jadi. Akhirnya kata orang Jawa ini magel gitu. Ya, jadi kayak gitu. Kalau sesuatu Anda semua bakar singkong gitu ya, bakar budin, kalau magel gitu ya, orang mateng orang mentah gitu ya, mau dimakan itu ya orang enak, ya kan, nggak dimakan itu sayang, ya kan begitu. Maka apa yang terjadi? Nggak jadi. Ya maka apa? Ini resep yang paling bagus dari baginda Rasulullah, wasiat langsung kepada sahabat Abu Hurairah. Nah ini harus kita perhatikan. Yang kedua apa kata beliau? Wan usolli rakaat duha. Aku diwasiati Nabi 2 rakaat sholat duha. Ini paling cocok bagi santri. Kenapa? Malamnya witir, sebelum tidur gasik, menjelang subuh bangun, habis sholat subuh nanti dzikir, murojaah dan macam-macamnya. Kemudian nanti kalau siang waktu istirahat, jam 9, setengah 10 semua istirahat, maka mereka disuruh untuk sholat duha sebelum istirahat. Sholat duha dulu, baru mereka ada istirahat. Ini yang paling pas, ya, tidak mengurangi jatah tidurnya sama sekali, ya, sehingga apa? Bisa diminimalkan santri itu jangan mudah ngantukan, ya kan begitu. Maka apa? Ini resep dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa? Wan asum likulli sahrin salasati ayam. Aku diwasiati puasa oleh Nabi dalam 1 bulan itu 3 hari. Apa itu? Ayyamul bid. Santri-santri pondok itu cukup ayyamul bid. Ya, jangan Senin Kemis. Senin Kemis itu kebanyakan. Kebanyakan apa? Karena kalau Senin Kemis kan paling tidak 1 bulan ada 8. Ya kan begitu. Dia dalam posisi masih menuntut ilmu. Ya, orang itu kalau posisinya lapar itu mikir itu ya nggak ada logistik itu, otak itu nggak, istilahnya apa, nggak bisa berpikir dengan jernih, ya, yang ada itu mumet, ya, jadi perutnya sudah mumet, ya, otaknya mumet, akhirnya kan mumet double, ya kayak gitu. Nah di sini ma'asyiral muslimin, nah, ini penting, ya, bahwasanya kita ini dalam beramal, ya. Kaidah yang selanjutnya itu bahwa saya kedepankan amal yang daim, ya, daripada yang mungkote, ya, amal yang dia itu bisa kita lakukan terus menerus walaupun sedikit, itu lebih utama, lebih diprioritaskan daripada yang terputus walaupun banyak, walaupun kelihatannya utama. Nah ini 2 kaidah yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Semoga bisa memberikan pencerahan, ya, dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.